Nenek itu bilang pada waktu itu yang diberikan saya itu, yang saya makan itu adalah Merto Sanjiwani. Jadi sampai kapanpun nasi itu tidak akan pernah habis. Setelah mendapat jadwal untuk melakukan pembabatan hutan, Sucito membentuk panitia pembangunan candi. Panitia yang dibentuk pun diambil dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki tugas masing-masing. Setelah melakukan ritual pengeruakan karang, lalu dilanjutkan dengan memohon restu ke berbagai tempat. Ketika rombongan melakukan perjalanan ke Gunung Lawu, pihaknya bertemu dengan orang tua yang sudah menunggu di puncak gunung. Saat itulah Sucito, istri beserta beberapa teman ditinggalkan oleh rombongan pulang ke Bali. Ia bersama 4 orang lainnya melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu. Ada hal aneh yang Sucito dan teman-temannya alami. Di puncak Gunung Lawu yang sangat dingin, ia menemukan sebuah pasar. Rombongan dipanggil oleh seorang ibu tua dan diajak mampir ke gubuknya. Ia disuguhkan kopi, makanan, dan diizinkan bermalam di gubuk itu. Namun anehnya ketika pagi tiba, pasar dan gubuk itu menghilang. Jadi di bawah Gunung Lawu, di kaki Gunung Lawu, kita ketemu sama orang tua di sana. Jadi kita tuh disuruh mampir. Nah, orang tua itu sudah menunggu kita karena apa? Katanya beliau sudah menunggu saya tuh di atas gunung, di puncak. Jadi saya tuh harus disuruh sama eyang ini, disuruh naik. Jadi pada waktu itulah rombongan meninggalkan saya di Gunung Lawu. Jadi rombongan yang lain itu naik bis ke Bali. Jadi saya sama istri, sama Ketut dan Pak Man, Pak D, jadi 5 orang itu ditugaskan untuk ke puncak. Jadi siang itu kita naik ke puncak, malamnya itu sebelum kita sampai puncak, itu memang ada suatu keajaiban itu. Jadi di tempat di puncak itu memang sangat dingin. Kalau kita belum menemukan tempat beristirahat, kita tuh pasti beku di atas tuh, karena di atas puncak Gunung Lawu itu keadaannya sangat dingin sampai -derajat itu. Nah, malam itu sampai kita tuh di puncak, dan anehnya tuh di atas tuh ada pasar. Jadi ada seorang ibu-ibu memanggil saya. Jadi saya tuh diajak ke gubuknya. Dan malam itu kita tuh direbus, dibuatin kopi, beliau tuh ngerebus air. Nah akhirnya kita tuh bersantai di dalam gubuk itu. Dan nah, saya ingat pada waktu dikasih kopi. Jadi kopi padahal airnya itu mendidih. Nah, saya tuh minum, rasanya dingin itu, sangat dingin sekali. Entah pengaruh alam, kita tidak tahu. Nah, terus dikasih saya juga suguhan jajan dan mie. Nah, mie-nya sempat saya tuh makan, tapi rasanya beda dengan mie yang sering kita makan sehari-hari di rumah itu. Nah, itu membuat saya tuh merasa aneh juga. Nah, tiba-tiba pada malam itu, karena kedinginan sekali, saya sampai berebutan sama istri dan Ketut, sama Pak Man, sama Pak D Sudana pada waktu itu,
rebutan gini apa tuh sarung tangan tuh, karena tangan membeku semua, badan rasanya membeku gitu. Jadi nyari api pada waktu itu dibuatin sama nenek-nenek itu yang ada di gubuk. Ternyata apinya itu tidak mempan dengan hawa dingin itu. Nah, sampailah akhirnya saya tuh lemas dan ketiduran pada waktu kita semua. Nah, pagi-pagi bangun, itu orang-orang yang ada di warung malamnya itu di pasar juga itu hilang tanpa jejak itu. Jadi saya tuh tidur di bawah, kayak di apa tuh, di semak-semak jadinya gitu, di lantainya lantai tanah itu. Nah, itu membuat kita tuh merasa kaget juga, karena malam itu kita tuh diselamatkan oleh gaib yang ada di Gunung Lawu. Nah, itu akhirnya kita memohon akhirnya sama beliau, jadi ke puncak. Jadi paginya itu jadi sembahyang. Nah, akhirnya setelah kita tuh melakukan sembahyang dan memohon sama beliau itu supaya kita tuh direstui untuk pembangunan yang ada di Alas Purwo. Saat pagi tiba, Sucite dan rombongan melakukan persembahyangan, memohon restu agar pembangunan di Alas Purwo dapat berjalan dengan lancar. Selesai melakukan persembahyangan, ia pun kembali turun dari Gunung Lawu. Di tengah perjalanan, ia kembali dihadang oleh makhluk gaib yang muncul dari semak-semak. Sucite diberikan sebuah tongkat ular, sedangkan dua rekannya diberikan tongkat berbentuk gada. Setelah 4 jam perjalanan, Sucite sampai ke bawah dan bersama rombongan pulang ke Bali. Kita balik. Nah, sebelum saya tuh turun dari puncak Gunung Lawu, nah tiba-tiba di perjalanan itu dihadang oleh makhluk seseorang lah, seperti makhluk itu munculnya di semak-semak, di pohon rindang gitu. Dia tuh membawa kayu berupa teken, bukan tongkat. Jadi saya tuh dikasih tongkat berupa ular. Terus Pak D dengan Pak Man itu tongkatnya berupa gada. Jadi ada 3 tongkat dikasih sama jadi gaib yang ada yang muncul dari semak-semak itu pada waktu itu. Nah, akhirnya setelah itu saya tuh turun, sampailah perjalanan 4 jam menuruni puncak sampai kita tuh di Cemor Kandang. Jadi kembali ke rumah Mbah Lawu. Jadi yang Lawu tuh di sana kita tuh memohon supaya pembangunan yang ada di Alas Purwo bisa terwujud. Jadi yang merestui semuanya. Nah, akhirnya pagi itu saya balik ke Madiun. Kebetulan istri saya kan dari Madiun, jadi saya mampir ke sana dulu. Nah, baru kita tuh melanjutkan perjalanan ke Bali gitu.